Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dari kelas C, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Angkatan 2020, ingin mempresentasikan mengenai PKM kami yang berjudul Pelaksanaan Uji Kompetensi Remaja Berjati Diri Pancasila mengenai undang-undang yang berlaku sebagai wujud penanaman moral anti korupsi sejak dini. Next. Jadi di sini anggotanya ada saya sendiri, Nabila Azahra, kemudian Rahma Sintia, Adila Usama, Hayuni Asifa, Ragil Putri, Rahmat Arifianto, dan Yusniar Dwi. Next. Oke. Langsung aja. KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara singkat, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi di sini kelompok kami lebih memfokuskan pada realita yang menyatakan bahwa Indonesia darurat akan kasus korupsi ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan ranking Indonesia yang berada pada urutan ke-122 dari 182 negara di dunia terkait PDB. Apa sih PDB itu? PDB atau Produk Domestik Bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jadi PDB ini merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Karena PDB Indonesia hanya 39,4 juta rupiah per tahun, maka dapat dikatakan pendapatan nasional Indonesia kurang, sehingga dapat dikatakan juga ekonomi Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini pula dikaitkan dengan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Next. Telah banyak undang-undang yang diciptakan untuk membahas masalah korupsi ini, tetapi pada kenyataannya korupsi semakin bertambah. Dan karena dirasa faktor yang berpengaruh besar atas tindak pidana korupsi ini adalah diri sendiri, maka diperlukan adanya penanaman jati diri Pancasila dan moral anti korupsi pada pelajar. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan dari gagasan ini adalah mengadakan program uji kompetensi yang berguna untuk mendidik serta memperbaiki moral para pelajar agar dapat mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh, yang pertama, bagi pelajar dapat mendidik serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri sebagai upaya moral pada pelajar sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Yang kedua, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya untuk tidak melakukan tindak korupsi, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan kehidupan negara yang lebih baik. Dan yang ketiga, bagi penulis untuk memperoleh kepuasan pemikiran dan memperluas wawasan pengetahuan. Dilanjutkan oleh Korupsi adalah salah satu tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan melalui jalan penyelewengan kewenangan. Kasus korupsi menjadi masalah yang cukup sering dihadapi di Indonesia. Para koruptor melakukan tindak korupsi didasari dengan alasan-alasan yang timbul dari diri pelaku itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Namun, pada dasarnya, tindak korupsi dapat terjadi karena adanya perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat. Kasus korupsi yang dilakukan oleh suatu pihak akan berdampak negatif kepada masyarakat. Para petinggi politik yang melakukan tindak pidana korupsi hanya duduk manis dengan menikmati harta yang didapat. Sedangkan rakyat yang seharusnya menikmati fasilitas malah digantungkan tanpa kepastian yang jelas. Bukan malah sejahtera, tetapi tidak sedikit rakyat kecil yang malah dirugikan. Next. Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan, yaitu yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 berisi bahwa hukuman bagi pelaku tindak korupsi akan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau dikenakan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat dikembangkan jika gagasan tersebut diimplementasikan? Yang pertama, diharapkan mampu meningkatkan kualitas moral dan sikap budi pekerti luhur pada pelajar di Indonesia, terutama pelajar SMA dan mahasiswa sesuai dengan fokus gagasan kami, karena pelajar SMA dan mahasiswa diperkirakan sudah memiliki akal yang bisa membedakan mana kegiatan yang positif dan mana yang negatif. Kemudian, diharapkan mampu menjadikan pelajar Indonesia selalu berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, diharapkan mampu memperjelas pandangan para pelajar terhadap buruknya dampak kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, yang keempat adalah pihak-pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan dan berkontribusi pada perannya masing-masing. Di sini terdapat 4 pihak. Yang pertama adalah pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah adalah suatu lembaga negara yang berperan untuk membuat kebijakan di suatu negara. Maka dari itu, di sini pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan serta peraturan mengenai uji kompetensi remaja berjati diri Pancasila. Yang kedua adalah tenaga pendidik. Di sini tenaga pendidik berperan sebagai penanggung jawab dan juga penanaman jati diri Pancasila dan moral anti korupsi para pelajar di Indonesia. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua sama halnya dengan tenaga pendidik. Orang tua bekerja sama dengan tenaga pendidik dalam mendidik dan bertanggung jawab terhadap moral anti korupsi para pelajar di Indonesia. Perbedaannya hanyalah tenaga pendidik adalah pendidik secara resmi, sedangkan orang tua bukan. Dan yang terakhir adalah pelajar. Di sini, pelajar diharapkan dapat bersikap sadar dan penuh tanggung jawab untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai anti moral korupsi dalam diri mereka masing-masing, sehingga keberhasilan dalam pengimplementasian gagasan di uji kompetensi remaja berjati diri Pancasila ini dapat tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan agar tujuan tercapai. Yang pertama adalah melakukan diskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan pihak-pihak terkait. Diskusi ini diperlukan demi terwujudnya dan terimplementasikannya ujian ini dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Lalu yang kedua adalah membuat sistem ujian yang sesuai dengan tujuan ujian ini. Sistem ujian yang kami rencanakan berupa penilaian proses ujian peserta yang berfokus pada kejujuran dan moral peserta, di mana hal ini sesuai dengan tujuan kami, yaitu menciptakan generasi dengan moral anti korupsi. Lalu yang ketiga adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi pada tenaga pendidik seperti guru dan staf-staf terkait, lalu orang tua dan siswa sebagai peserta terkait pelaksanaan ujian kompetensi tersebut. Lalu yang terakhir adalah menyosialisasikan pada instansi pemerintah, perusahaan, dan pihak penyedia lapangan pekerjaan agar ujian kompetensi ini dijadikan suatu syarat untuk melamar pekerjaan. Dalam artian, dengan adanya ujian ini diharapkan akan mencetak tenaga kerja yang telah terdidik tentang pendidikan anti korupsi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan data Corruption Perception Index, tingkat korupsi Indonesia berada pada posisi 85 dari 198 negara. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, terlebih mengingat dampak yang diberikan dari tindakan korupsi sangat fatal, yakni dapat membuat keresahan pada lingkungan masyarakat dan memperburuk citra suatu negara. Bahkan, tindakan korupsi dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 mengusulkan gagasan berupa uji kompetensi remaja berjati diri Pancasila pada pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa. Next.
Next. Pada pelajar SMA, uji kompetensi akan dilaksanakan setiap tahunnya, tepatnya pada pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan untuk mahasiswa, uji kompetensi diadakan 1 kali selama berada pada program studi yang ditempuh. Dengan adanya uji kompetensi ini, diharapkan moral anti korupsi pada pelajar di Indonesia telah tertanam sejak dini, serta terus membaik setiap tahunnya, sehingga kasus korupsi di Indonesia di masa depan dapat diminimalisasi. Buah kelapa, buah kenari. Cakep. Kami dari kelompok 2. Kami tundur diri. Buah salak banyak duri. Cakep. Dan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.